Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya kita semua ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang ada di tempat ini atau saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita akan beribadah kepada Tuhan. Nikmati jamahan Tuhan, nikmati kasih Tuhan, nikmati kuasa Tuhan, dan kita akan nikmati firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang sempurna atas kami. Sepanjang kehidupan kami, sepanjang minggu ini, kami telah menikmati semua anugerah Tuhan melimpah atas kami. Saatnya kami menyiapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami haus, kami rindu, kami lapar akan Engkau. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami. Urapi kami hamba-hambamu yang melayani, juga semua yang kami mengikuti ibadah ini. Kami sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Raja kita. Yeah. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Siapkan hatimu untuk Dia. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam selangkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Angkat tanganmu. Amin. Teramat baik Engkau baik, teramat baik Engkau baik. Amin. Teramat baik Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam selangkahku. Sungguh, mari lebih lagi untuk Tuhan kita katakan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Semua katakan, Engkau baik, teramat baik. Yesus, Engkau baik, teramat baik. Semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Amin. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Haleluya. Ada sukacita Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, amin. Sekali lagi kita mau katakan, Allah kita luar biasa. Kita diberkati olehnya. Haleluya.
bersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Ada lebih lagi untuk Tuhan kita. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku anugerahnya. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Come on, lebih lagi. Yo. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku, yeay. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara cinta Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk Dia. Yang utama dalam hidup ini hanya menyanjung Tuhan Yesus saja, amin. Yang terutama dalam hidup ini hanya mengutamakan Dia saja, haleluya. Sebab itu sore ini, mari kita melebih lagi. Beri yang terbaik buat Tuhan kita. Hati kita, hidup kita untuk Beliau. Untuk Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Katakan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau kami sanjung dengan segenap hati kami Tuhan. Katakan, ku sanjung
Kau di tempat tinggi, oh, sebab Engkau Imam besar agung, oh, oh, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain. Kami datang padamu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari jemaat saja pujikan pujian ini dengan sungguh hati, katakan ku sanjung. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan syukur kami buat Engkau sore ini. Jadikan kami layak di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami lebih lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sudah ciptakan kami, percayakan kami hidup ini. Kau menjagai. Haleluya. Mari lebih lagi, katakan pujikan ini semua. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, oh, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, yang lain. Amin. Menyembahmu, lebih lagi ku sanjung ke Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, oh, sebab Engkau Imam besar agung, oh, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau sembah sore ini Tuhan Raja kita, kekasih jiwa kita, pengharapan kita, tujuan hidup kita. Mari sembah Dia, angkat suara dan hatimu sore ini, serukan namanya Yesus, Yesus. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu buat Engkau, buat kekasih jiwa kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan Allah yang pemerintah sebagai Raja. Oh, Yesus, terima kasih.
secara perlahan kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami bisa datang di rumah Tuhan, kami bisa bersekutu, kami bisa menaikkan pujian penyembahan kami. Kami tahu ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan masih beri untuk kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami mau mengizinkan Tuhan hari ini, Tuhan berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu bahwa waktu kami mendengar firman-Mu, bahwa di dalam firman-Mu akan ada mujizat. Bahwa di dalam firman-Mu akan ada kehidupan Tuhan. Bahwa waktu Engkau berfirman Tuhan, semua yang mustahil, semua yang di luar pikiran kami, bahwa semuanya tidak mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap hati kami, jamah hati dan pikiran kami. Kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Mari Roh Kudus Kau berbicara dengan bahasa yang kami bisa mengerti. Sehingga kami, waktu kami mendengar firman ini, roh kami dibangkitkan. Hati kami kembali berkobar-kobar untuk kami mengasihi Tuhan. Terima kasih urapi setiap kami, dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Ya saudara, kita patut bersyukur saudara ya, karena hari-hari ini hari nggak semakin baik tapi semakin sulit. Dan kalau hari ini sampai kita diberi kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa kumpul lagi saudara. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa yang patut kita syukuri? Amin saudara. Hari ini saya akan mau share buat setiap kita semua. Saya akan beri judul tema sharing saya adalah berserah atau menyerah saudara. Nah, dua kata ini adalah mirip, bahkan hampir sama, dari akar kata yang sama, tapi punya sebuah tujuan yang berbeda, saudara. Ya. Kata berserah dan menyerah ini juga sama, diekspresikan dengan sebuah ekspresi, yaitu waktu kita mengangkat tangan. Ya. Berapa banyak waktu kita ini mengangkat tangan, artinya bisa menyerah, tapi bisa juga merayakan kemenangan, saudara. Ya. Kalau saudara melihat sebuah film, bagaimana seorang buronan penjahat dikejar oleh polisi saudara ya, sampai di satu titik dia terkepung, nggak ada jalan lagi keluar, maka apa yang terjadi saudara? Ya, dia harus mengangkat tangan, artinya bahwa dia menyerah saudara ya. Tapi begitu juga hal yang berbeda, bahwa kata menyerah bisa jadi artinya sebuah perayaan kemenangan. Bagaimana waktu seorang petinju dia bertanding saudara ya, sampai di akhir satu titik ya, musuhnya jatuh, musuhnya KO saudara. Maka wasitnya mengangkat tangan dari petinju ini dan menyatakan bahwa dia adalah menang, saudara ya. Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita, saudara. Berapa banyak seringkali kita ini mengangkat tangan, tapi berapa banyak kita ini mengangkat tangan bukan merayakan kemenangan, tapi karena kita ini menyerah dengan keadaan. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini, bahwa kehidupan ini semakin sulit dan terbatas, saudara ya. Apa-apa terbatas. Mau pergi ibadah dibatasi. Dulu ibadah bisa panjang ya, bisa 2 jam. Hari ini dibatasi 1 jam. Ya. Dulu kita bisa pergi kemana saja kita suka, saudara, suatu waktu. Tapi hari ini nggak bisa. Kita harus lihat kondisi dulu, harus lihat protokol dulu. Ini daerahnya baik atau enggak, keadaannya baik atau enggak. Saudara. Terbatas. Ya. Bahkan kalau ini daerah satu tempat yang kita pingin, kadang-kadang kita tempat makan. Kalau saya kadang-kadang pergi keluar makan gitu saudara ya, sama anak-anak di Blora sini saja. Pengen ini udah lama nggak makan. Tapi begitu saya lihat, wih tempatnya ramai banget ini. Keluarga saya langsung setuju, udah kita batal. Ya. Terbatas saudara. Mau bisnis juga terbatas. Ya. Berapa banyak hari-hari ini bahwa kita nggak bisa bekerja lagi seperti dulu saudara. Bahkan berapa banyak kita ngalami yang namanya PHK, diberhentikan dari pekerjaan, omset turun karena nggak seperti dulu lagi. Lebih-lebih bisnis pariwisata, bisnis travel, bisnis perhotelan. Ya. Beberapa waktu lalu saya ditelepon dari Bali, saudara ya Pak Paulus Wiratno. Dia tanya, gimana hotel di Blora? Saya bilang, puji Tuhan Pak, masih normal. Bahkan saya ngalami berkat Tuhan, saya katakan demikian. Pak Lukas mau beli hotel nggak di Bali? Dijual murah-murah. Banyak sekali saudara, ya yang dijual saudara dengan harga murah saudara. Nah, terlebih waktu kita ini sakit, saudara. Hari ini kalau orang sakit tambah ketakutan. Kalau dulu sakit langsung ke dokter, cari rumah sakit, saudara.
Hari ini nggak bisa. Karena mungkin kita pikir daerahnya semakin nggak aman. Banyak kasus orang tercemar COVID, saudara ya. Kita mengalami hal-hal yang terbatas dan ini membuat seringkali keadaan kita menjadi menyerah, mengangkat tangan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kita akan melihat apa yang Tuhan mau. Sebab di dalam firman nanti kita akan baca sebuah kisah bagaimana seorang yang dipilih Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan, justru waktu dia mengangkat tangan, saudara ya, Tuhan justru berikan kemenangan, saudara. Mari kita baca dalam Keluaran 17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Ini cerita tentang waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara ya. Mereka dalam keadaan kehausan. Nanti kalau saudara baca ayat 8 ke atas, ya, Keluaran 17 ayat 8 yang ke atas. Bagaimana waktu mereka ini keluar dari Mesir, mereka ini Tuhan janjikan dengan sebuah kehidupan yang baru. Mereka harus berpindah dari kehidupan normal mereka di tanah Mesir, dengan sebuah rumah, dengan gak pernah kekurangan makan, minum, dan segala macam yang mereka butuhkan, saudara. Bahkan tempat peribadatan mereka juga punya dengan baik, saudara. Di Mesir, karena 400 tahun mereka ada di sana, saudara. Tapi hari itu, waktu mereka berjalan dengan janji Tuhan, justru keadaannya gak semakin baik. Mereka kehausan di sebuah titik, di daerah Rafidim. Dalam keadaan lama, capek, mereka kehausan. Dan belum selesai, mungkin kekuatan mereka belum selesai pulih. Mereka mengalami yang namanya diserang oleh sebuah bangsa Amalek. Kita baca, saudara ya, ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Sudah garis bawahi kata-kata Musa, Harun, dan Hur, saudara ya. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurun tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Sudah perhatikan, Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di satu sisi, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara perhatikan, waktu bangsa Israel diserang oleh bangsa Amalek ini terkenal dengan bangsa yang licik dan jahat, ya, nggak gentle. Dia kalau menyerang selalu dari belakang. Ya, dia ini memang orang gurun, ya, pinter kayak seperti bajak laut, saudara ya. Sewaktu-waktu dia tahu bahwa ini perampok, tahu bahwa mangsanya ini sedang keadaan lemah, maka dia selalu menyerang. Kalau mangsanya dalam keadaan kuat, dia nggak bakal menyerang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menyerang, selalu dari belakang. Ya, dia tahu bahwa barisan yang paling lemah adalah yang di belakang. Karena biasanya pasukan pemimpin Musa, orang yang paling terkuat hari itu, ada di depan. Makanya mereka selalu menyerang dari belakang. Ya. Makanya saya percaya hari itu bangsa Israel waktu diserang dengan tidak terduga, banyak yang mati, saudara. Banyak yang kalah, saudara. Ternak mereka banyak yang mati, saudara. Nah, apa yang terjadi? Justru pada waktu mereka diserang dari belakang, sementara Musa, seorang pemimpin yang paling kuat, Yosua dan Harun dan Hur ada di depan sebagai pemimpin-pemimpin, justru Tuhan suruh Musa untuk naik ke atas bukit dan mengangkat tangan. Bagi seorang Musa ini gak gampang, saudara. Kenapa saya katakan gak gampang? Hari itu Yosua siapa? Yosua belum jago berperang. Dia seorang budak, gak terlatih menjadi seorang tentara. Karena dia hari-harinya budak, orang tuanya budak, kakeknya budak. Keluarga semuanya kerjanya cuma satu, budak semua. Sementara Musa, dia jagoan. Dia kecil sampai besar, dididik secara militer di Mesir. Itu pendidikan militer nomor 1 di dunia, hari itu, saudara. Sampai sejarah mencatat, ada sebuah bangsa pasukan dari Ethiopia, itu tidak terkalahkan. Gak ada negara manapun, bangsa manapun yang bisa mengalahkan tentara Ethiopia. Tapi sejarah mencatat bahwa hanya seorang jenderal yang namanya Musa yang bisa mengalahkan tentara Ethiopia.
Bukan sekedar itu, kalau saudara baca ya, satu hari Musa berkelahi dengan tentara Mesir, saudara. Saudara tahu, itu sekali pukul tentara Mesir mati, saudara. Betapa kuatnya dia. Tapi hari itu, Tuhan justru suruh perintahkan Musa untuk naik ke atas bukit. Gak gampang bagi Musa, lebih baik dia berperang. Makanya waktu dia naik ke atas bukit, Musa mengangkat tangan, saya bisa bayangkan, orang Amalek bilang, mungkin orang Amalek lihat Musa angkat tangan, dia semakin semangat nih orang Amalek. Dia lihat Musa menyerah ini. Musa kelihatannya angkat tangan ini. Ayo kita gencar ya, serbu dengan lebih gencar. Tapi apa yang terjadi? Orang Amalek gak ngerti. Justru waktu Musa mengangkat tangan, dipikir Musa menyerah, saudara. Tapi waktu Musa angkat tangan, bangsa Israel selalu menang. Tapi justru kebalikannya. Waktu Musa mulai capek, saudara ya, tangannya mulai loyo, saudara ya. Justru orang Amalek menang, bangsa Israel banyak yang kalah. Bagi Musa itu gak gampang. Seorang Musa, seorang jenderal, seorang yang biasa berperang, biasa memimpin. Tapi hari itu Tuhan suruh dia mundur. Dan dia izinkan si Yosua hari itu untuk memimpin pasukannya. Dan terlebih waktu dia melihat mungkin Yosua kalah, saudara ya, terpukul mundur. Dia semakin, kalau bahasa saya semakin gatel gitu ya, lebih baik saya pegang senjata Tuhan. Daripada saya pegang tongkat, daripada saya cuma angkat tangan, duduk di atas, saudara. Makanya Musa dikatakan firman tadi, Musa mengalami namanya penat, capek, lelah dalam kehidupan, saudara. Sepertinya dia menyerah. Sepertinya dia nggak lakukan apa-apa. Makanya ada dua orang sahabat yang Tuhan memang sediakan buat Musa. Yang satu namanya Harun, yang satu namanya Hur. Siapa Harun? Harun ini adalah seorang imam. Orang imam, kerjaannya doa, saudara. Hur adalah seorang keturunan Yehuda. Kata Yehuda artinya bahwa itu pujian penyembahan, saudara. Suku yang menyembah itu Yehuda. Maka hal yang pertama yang saya mau sampaikan malam hari buat kita, saudara. Tuhan mau ada kalanya kita ini mengangkat tangan kita, saudara. Bukan untuk berserah, tapi untuk menyerah. Kadang-kadang kita lebih baik untuk kita turun tangan. Kita merasa bahwa kita kuat. Kita merasa bahwa, aduh Tuhan, kalau aku gak turun tangan ini Tuhan, bisa tambah mati, bisa tambah habis. Seringkali kita justru gak mau berserah. Karena kita pikir kalau kita berserah, artinya kita menyerah dengan keadaan. No. Tuhan mau setiap kita mengangkat tangan, bukan untuk menyerah, tapi berserah. Makanya saudara, ada banyak orang katakan waktu kita angkat tangan dalam kehidupan, maka sebenarnya Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kita. Waktu kita berserah mengangkat tangan kita, maka sebenarnya kemenangan itu ada dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang akan berperang dalam kehidupan kita. Tapi berapa banyak kita ini seringkali gak nurut sama Tuhan. Seringkali di masa sulit, Tuhan cuma mau, nak, datang kepadaku. Berdiam dirilah, masuk dalam doa, berdiam dirilah, izinkan Tuhan sebagai Bapa kita, dia berperang dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan dikatakan ya, kalau saudara pernah baca, ya, orang benar ini akan diberkati pada waktu apa saudara? Tidur. Kata tidur itu bukan tidur beneran, enggak saudara. Orang yang kebanyakan tidur juga hidupnya enggak pernah sukses saudara, kan tidur terus. Tapi arti kata tidur itu apa? Rest. Berserah kepada Tuhan. Kadang ada jalan, ada kekuatan yang kita miliki, kita pikir kita bisa. Tapi justru kalau semakin kita ngotot dengan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan kita, justru kehidupan kita semakin terkutuk saudara. Kita lihat ada seorang yang gak nurut sama Tuhan. Ya. 1 Samuel 13 ayat ke-5, namanya Saul saudara. 1 Samuel kita akan baca dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-14 saudara ya. Agak banyak gak apa-apa saudara ya, supaya kita bisa mengerti ceritanya saudara dengan detail. 1 Samuel 13 ayat ke-5 firman Tuhan katakan, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta
6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak apa saudara? Pasir di tepi laut. Ini musuh Filistin saudara ya. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Jadi mereka melarikan diri karena memang betul-betul terdesak, saudara. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. 8. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara lihat, hanya gara-gara Saul, dia tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia lebih mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Karena hari itu memang secara nyata mereka terdesak. Sampai rakyat meninggalkan dia. Pasukannya gemeter, saudara. Karena dikatakan pasukannya Filistin. Pasukannya seperti pasir. Artinya, gini saudara. Kalau saudara lihat, Alkitab itu bukan gak bisa ngitung. Kalau saudara baca kitab bilangan, itu hitungan semua. Alkitab bisa hitung. Bahkan berapa lama bangsa Israel pergi, berjalan, berapa umur bangsa Israel. Semua tertulis di Alkitab, saudara. Tapi kalau Alkitab kita tulis bahwa mereka seperti pasir, artinya memang sangat tidak terhitung. Jadi mereka ini bisa, Saul ini pasukannya bisa ukur. Ini kalau nggak diserang sekarang, kita akan mati. Sementara Tuhan katakan, stop, tunggu. Samuel datang, Samuel bicara tentang suara Tuhan, suara kenabian, saudara. Tuhan perintahkan hari itu Saul sebenarnya untuk berdiam diri. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berserah. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak taat. Dia tidak mau menyerah. Karena dia pikir kalau berserah itu menyerah. Saul tidak mau berserah. Maka apa yang terjadi? Firman Tuhan tulis, Saul bahkan kalah sebelum dia berperang. Ya. Tuhan bilang gini, seandainya kamu taat, cuman karena kamu taat mengandalkan Tuhan, maka aku akan mengokohkan kerajaanmu. Itu kata Tuhan. Nah, berapa banyak seringkali kita ini gak taat sama Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pikir bahwa kalau cari hadirat Tuhan, mengikuti perintah Tuhan itu sia-sia, gak ada artinya. Sementara kita punya kekuatan, kita lebih banyak mendengar apa yang dunia katakan. Kita lebih banyak mendengar ketakutan-ketakutan. Kita lebih mempercayai mata kita daripada mempercayai mata Tuhan. Kita lebih mempercayai kesanggupan kekuatan kita daripada kita mempercayai kekuatan dan kesanggupan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kita akan binasa bahkan sebelum kita berperang, saudara. Orang yang menyerah itu adalah orang yang hopeless, gak punya pengharapan. Orang yang menyerah itu gak punya pengharapan. Makanya orang yang gak punya pengharapan, apa yang terjadi? Dia selalu mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Ya, saudara lihat, orang-orang bagaimana orang bunuh diri, pernikahan, ada perceraian dalam pernikahan, percekcokan,
putus hubungan, emosi, orang tua dengan anak, dengan orang tua, saudara. Berkelahi, itu bukankah sebuah keputusan bodoh? Kenapa? Karena menyerah dengan keadaan, frustasi dengan keadaan. Tapi sebenarnya justru orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan, itu artinya bahwa dia berserah. Atau orang kalau berserah, artinya bahwa dia sedang punya pengharapan kepada Tuhan. Makanya kalau orang berserah itu kelihatan, saudara ya. Dia tetap bersuka cita, sekalipun gak punya duit, saudara. Tetap bersuka cita, sekalipun keadaan depannya gak baik. Tetap mengucap syukur, tetap damai, sejahtera. Sekalipun mungkin hari itu divonis dokter, sesuatu yang mengerikan dalam hidupnya. Ekonominya sedang gak karu-karuan. Tapi karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan, dia damai sejahtera. Dan dia punya ketaatan. Hal yang kedua, saudara. Apa itu dengan berserah? Berserah itu bukan berarti kita terus pasrah be Tuhan, terserah apa yang Tuhan mau. Dan kita cuek. Enggak, saudara. Kata berserah, seperti yang saya sampaikan tadi. Waktu Musa mengangkat tangan, di tangan kanan dan kirinya ada seorang namanya Harun dan seorang lagi namanya Hur, saudara. Artinya berserah adalah waktu kita ini berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, dalam permohonan, saudara. Kalau saudara baca kitab Filipi, saudara, firman Tuhan katakan begini. Naikkan segala doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Makanya kalau kita di gereja, kita ibadah, saudara ya, ada pujian penyembahan. Ini bukan liturgi. Oh, bukan kalau nggak ada pujian penyembahan maka bukan ibadah. Enggak. Atau kita tunggu kalau kita bisa datang ke gereja baru kita menaikkan pujian penyembahan. Sementara kalau di rumah kita banyak sekali alasan, internetnya macet, suara HP saya nggak enak gitu ya, nggak seru, nggak ada musiknya, nggak ada AC-nya, nggak ada lighting-nya, nggak, saudara, bukan. Pujian penyembahan bukan tentang alat, bukan tentang tempat. Pujian penyembahan bukan sebuah acara, no. Tapi kalau Tuhan mau kita ini ada di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Artinya Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah tempat, bahwa tempat itu adalah tempat yang namanya mujizat. Amin. Saya ulang. Kalau Tuhan mau kita memuji, menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, sekalipun keadaan gak baik. Artinya Tuhan sedang membawa kita ke sebuah tempat yang namanya mujizat. Dan saya mau katakan, di dalam doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur, mujizat itu natural. Amin. Mujizat gak jauh, mujizat ada. Kita sedang menghadirkan mujizat. Di mana ada hadirat Tuhan, di mana ada doa-doa orang benar. Percayalah di situ mujizat terjadi. Yuk kita baca Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat 11 firman Tuhan katakan demikian. Kemudian Yesus mengambil roti itu, lalu apa saudara? Mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu ia membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak. Kemudian ia membagi-bagikan roti itu dan mereka makan sepuas-puasnya. Ini kisah 5.000 orang lebih. Bahkan mungkin kalau dihitung bisa 25.000 orang saudara hari itu. Mereka gak ada makanan. 3 hari, 3 malam mereka ikut Yesus. Makannya habis. Sementara yang ada makanan cuma 5 roti 2 ikan saudara. Apa yang terjadi? Yesus mengangkat itu makanan. Dan dia mengucap syukur dengan apa yang ada, saudara. Yesus gak bilang gini, Tuhan mana? Kalau Tuhan gak buat mujizat, no. Dia cuma mengucap syukur dengan apa yang ada. Dan apa yang terjadi? Itulah pertama kalinya, bahkan sampai hari ini, yang namanya ikan berkembang biak gak di air, saudara. Saudara ada yang ternak lele? Ternak ikan? Bisa gak ikan kita berkembang biak di atas bakul? Sudah dalam keadaan matang, sudah dimasak, bisa nggak saudara? Nggak bisa. Secara kelan pikiran manusia nggak bisa. Tapi kalau itu di dalam ucapan syukur, saya katakan itu bisa. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara masih bingung? Saya beri contoh ini ya. Berapa banyak saudara percaya bahwa besi bisa terbang? Boleh angkat tangan? Nggak dosa kok. Percaya ya. Kita percaya kalau kita pakai hukum aerodinamika. Tapi kalau saudara nggak mengenal hukum aerodinamika, saudara nggak akan percaya bahwa besi bisa terbang. Kalau saudara pakai hukum gravitasi, saudara belajar hukum gravitasi, yang namanya besi selalu jatuh ke bawah. Setuju saudara ya?
Tapi waktu besi ini ada di dalam hukum aerodinamika, sebuah sistem tatanan aerodinamika, percayalah, besi seberat apapun bisa terbang, saudara. Begitu juga dalam kehidupan kita. Selama kita nggak ada di dalam sebuah sistem kerajaan surga, hukum Tuhan, hukum kerajaan surga, hukum hadirat Tuhan, hukum pujian penyembahan, hukum ucapan syukur, percayalah, apa yang di tangan kita nggak pernah berlipat kali ganda. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat. Karena di dalam hadirat Tuhan yang namanya mujizat itu biasa. Yang setuju katakan amin, saudara. Kita merasa bahwa mujizat sulit, Pak. Kehidupan saya ini sulit, ditolong lagi, gak bakal bisa. Ahli ekonomi gak bisa tolong saya. Semua ilmu ekonomi juga teori itu gak akan bakal bisa menolong ekonomi saya. Betul. Dunia gak akan pernah bakal bisa. Pikiran manusia gak akan pernah bisa menghadirkan mujizat. Tapi kalau kita pakai pikiran Kristus, mujizat pasti terjadi, saudara. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan mau supaya kita ini masuk di dalam pujian penyembahan. Kita masuk di dalam doa, dimanapun kita berada. Amin. Jangan merasa bahwa, aku kalau gak ada datang ke gereja, maka gak ada mujizat. No, saya bilang bukan berarti ke gereja ini gak penting. Tapi bukan segala-galanya. Gedung ini, sound system, semua kita bisa streaming, puji Tuhan, haleluya. Tapi ini adalah sebuah fasilitas yang Tuhan masih izinkan. Tapi saya percaya nanti one day satu titik kita betul-betul mungkin kita nggak bisa ke gereja. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengalami hadirat Tuhan. Bukan berarti kita nggak bisa mengalami mujizat yang sama di tempat ini. Amin, saudara. Justru di masa sulit, di masa pikiran manusia nggak bisa memecahkan masalah. Di mana kekuatan kita ini sudah, aduh Tuhan, dah mentok deh Tuhan. Dan nggak bisa Tuhan. Sepertinya kita menyerah. Itu mungkin waktunya kita berserah. Waktunya kita berdoa. Waktunya kita memuji, menyembah Tuhan. Waktunya kita mungkin menaikkan ucapan syukur. Kemudian kita pikir, Pak, masa ucapan syukur bisa bawa mujizat? Nah, buktinya firman Tuhan, Yesus cuma mengucap syukur kok. Dia nggak mendatangkan api, geledek, nggak mendatangkan angin yang begitu luar biasa seperti perjanjian lama, enggak. Simple thing, hal yang simple. Dia mengucap syukur. Itu ikan berkembang biak, saudara. Itu roti dipotol, ditugel, saudara, bisa tumbuh lagi. Saudara, ada ibu-ibu yang masak hari ini, ikan goreng saudara tugel bisa tumbuh lagi. Ikan goreng saudara taruh di meja dan tiba-tiba bisa beranak. Nggak bisa. Secara akalan pikiran manusia nggak bisa. Secara akal pikiran manusia mungkin kita nggak bisa bayar utang. Secara akal pikiran manusia mungkin kita nggak bisa sembuh. Secara akal pikiran dokter nggak ada lagi harapan. Secara akal pikiran manusia mungkin gak bisa dipulihkan lagi. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, semua menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin, saudara. Pasangan kita bisa berubah. Hidup kita bisa berubah. Nasib hidup kita bisa berubah. Kalau itu semua ada di dalam hadirat Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya minta worship leader bisa maju ke depan. Ada seorang ibu, dia yang mengalami masalah, saudara ya. Kami kenal dengan cukup baik. Dia sudah berumur sekitar 50 tahun ke atas. Satu hari waktu saya bermain di Jakarta, karena dia seorang Jakarta, kami bertemu di sebuah mall, kami ngobrol, sharing, saudara ya. Dia panggil saya, dia bilang, Lukas, Tanti sini, duduk sini. Saya panggil, Cik, ya gimana Cik? Kamu tahu nggak, saya ngalami berkat yang luar biasa, mujizat Tuhan. Saya mau cerita, mau sharing buat kamu. Dia ngalami yang namanya kehilangan pekerjaan, karena hari itu perusahaannya yang dia bekerja, bangkrut tutup, saudara. Gak cuma dia, suaminya juga sama. Tiba-tiba suaminya gak dapat order pekerjaan dan tiba-tiba pengangguran, itu suami istri. Maka apa yang terjadi? Karena gak ada pemasukan, mulai cekcok, saudara ya, suami istri. Ibu ini seorang
pendoa, dia suka berdoa, dia suka melayani Tuhan. Nah, suaminya mulai mundur dari Tuhan, kecewa saudara. Yang satu responnya dekat sama Tuhan, yang satunya kecewa sama Tuhan. Suaminya malah marah-marah, tiap hari suami saya marah-marah. Katanya gara-gara ini kamu banyakan berdoa, kamu kebanyakan pelayanan. Lihat ini Tuhan gak tolong, mana mujizat Tuhan. Suaminya ngambek gak mau ke gereja, suaminya ngambek gak mau bekerja. Hari itu suaminya cuma bilang gini, sekarang sudah waktunya kamu, kalau kamu masih berdoa percaya sama Tuhan, kamu yang bekerja. Oh dia berusaha saudara. Dia cari pekerjaan sana, cari pekerjaan sini. Dia bilang sama temannya, tolong saya cari pekerjaan. Ya, kalau umur 50 tahun cari pekerjaan, dia katakan, gak gampang, sulit. Tapi bukan berarti saya mau menyerah, dia katakan. Saya berusaha. Tapi setiap kali saya berusaha, semakin kehidupan saya gak lebih baik. Dari satu pekerjaan yang pekerjaan lain, gak ada yang bisa bertahan, saudara. Sampai satu hari ada seorang pendoa syafaat. Seorang hamba Tuhan telepon dia. Dia gak cerita apa-apa, hamba Tuhan ini bilang gini. Tuhan bilang kamu suruh berdiam diri. Kalau suamimu marah-marah, kalau suamimu protes, suamimu ngambek, kamu diam aja, gak usah bantah, gak usah lawan, gak usah kasih kata-kata pembelaan. Bahkan kamu lebih banyak di rumah untuk berdoa. Dia bilang gini, loh saya di rumah, saya gak akan betah. Gak gampang bagi saya untuk saya bisa ada di rumah, gak ngapa-ngapain, cuma berdoa. Karena suami saya semakin mundur pada Tuhan, karena gara-gara saya kebanyakan berdoa. Tapi hari itu dia cuma mau taat, saudara. Dia taat, dia berdoa, dia berpuasa, dia berdiam diri. Dia ikut apa yang menjadi perintah Tuhan hari itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan dalam sekejap, Tuhan pulihkan kehidupannya. Dia bilang, umur saya ini gak mungkin ada perusahaan mau pekerjakan saya. Paling-paling cuma bagian fotokopi, bagian nyapu, ngepel, paling-paling itu. Hari itu dia bisa dipanggil sebuah perusahaan. Dan dia bisa diberi jabatan kedudukan yang baik, saudara. Dan tiba-tiba suaminya bisa melihat ada mujizat. Suaminya bertobat. Suaminya juga punya pekerjaan yang baik hari ini. Bahkan melebihi dari yang kemarin. Karena apa? Karena sebuah ketaatan. Karena ada seorang yang mau mengandalkan Tuhan lebih. Karena ada seorang yang mau berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah dengan keadaan. Saya berdoa mari hari ini. Waktu kita dalam hadirat Tuhan. Percayalah bahwa mujizat itu natural. Mujizat itu biasa kalau ada di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Katakan tangan Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Kuat yang Oh Tuhan, Kau yang menggandeng tangan setiap kami Tuhan. Bahkan saat kami lemah, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
berkat Terima anugerah. kasih Tuhan. Mari saudara yang malam hari ini, Atas saudara yang berkat-Mu, sedang mengalami sakit penyakit, atas naikkan kasih-Mu, ucapan syukur, Bapa. katakan terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang telah Atas terjadi. penyertaan-Mu, Oh, hari ini kalau saudara dalam keadaan kekurangan, katakan terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu aku berlimpah. Haleluya. terima kasih Yesus. Oh, Yesus. Buat cinta-Mu, Kasih setiap-Mu. buat Tuhan kasih-Mu. setiap hari. Haleluya, Terima kasih. haleluya, Terima kasih. Percaya saudara, mujizatnya terjadi malam hari ini. Di dalam doa permohonan, mujizatnya dinyatakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau yang mengetahui kekuatan kami, bahkan setiap kelemahan kami Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, mengalami segala keterbatasan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kalau Tuhan perintahkan kepada kami untuk kami ini berserah, ajar kami ini di dalam ketaatan Tuhan. Dan buat supaya mata kami melihat bagaimana tangan Tuhan itu yang menopang, yang menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau yang menolong, mari Tuhan kami mau izinkan Tuhan kekuatan-Mu yang terjadi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, masa depan kami, keluarga kami, ekonomi kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang atur semuanya. Terima kasih Kau berkati, urapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bila firman ini menjadi kehidupan, menjadi benih di dalam setiap kehidupan kami dan akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita persiapkan persembahan kita dan sebelumnya kita akan melihat pengumuman dari multimedia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu pukul 10.00 WIB disiarkan melalui Facebook dan YouTube Graha Betani Blora. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ada beberapa pengumuman tambahan. Kalau saudara memberikan persembahan, nanti saudara bisa mengambil amplop dan saudara bisa memasukkan ke dalam kotak yang disediakan depan. Atau kalau saudara terbiasa dengan punya OVO, GoPay dan segala macam, saudara nanti bisa scan barcode-nya di depan. Mari kita biasakan untuk kita ini ada dalam memanfaatkan teknologi, saudara ya. Sebab dengan mata uang atau uang yang kita pegang ini menjadi media penularan mungkin ya, yang bisa membuat kita lebih gampang tertular, saudara ya. Mari kita pakai kesempatan dengan teknologi yang ada untuk membantu kita dalam memberi persembahan, saudara ya. Hal yang kedua, ada pesan dari Ibu Gembala supaya setiap kita mari terus menjaga kesehatan kita, menjaga bahkan bukan sekedar tubuh kita, saudara, tapi rohani kita, ya saudara ya. Kita terus membangun manusia roh kita, membuat roh kita terus berkobar-kobar.
mengasihi, melayani Tuhan, saudara ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan berdoa tutup. Mari kita angkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami terima sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami percaya bahwa semua keuangan berkat yang kami miliki semua daripada-Mu. Dan kami tahu waktu kami memberikan persembahan atau persepuluhan itu tanda bahwa kami sedang mengakui bahwa semuanya adalah berkat Tuhan, bukan kekuatan kami. Semuanya adalah kesempatan yang Tuhan percayakan, keuangan berkat yang untuk kami bisa kelola dengan baik. Berkati setiap anak-anak-Mu dengan taburan mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga mengangkat tangan Tuhan untuk kota ini Tuhan. Berkati kota ini Tuhan. Kami mau berkati kota ini dengan keamanan, damai, sejahtera. Bahkan Tuhan Kau yang menjagai kota ini, bangsa ini Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu, dengan tudung perlindungan darah Kristus atas bangsa ini. Bahwa Tuhan akan turut campur tangan, akan menyembuhkan, memulihkan bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan, Bapak Bupati, Presiden, dan semua jajaran yang terkait Tuhan. Supaya mereka diberi hikmat untuk bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Dan membuat semua bangsa ini rakyatnya menjadi damai sejahtera. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala damai sejahtera, sukacita, masa depan dengan gilang gemilang, semua berkat, semua apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, timbul dalam hati kita. Kita percaya bahwa surga telah menyediakannya dengan berlimpah-limpah. Dan setiap kita juga diberi kesanggupan untuk mengelola berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus